Orang baik-baik akan datang. Dan suasana pun jadi suasananya pun menjadi enak ya. Rumah kita jadi bagus, auranya bagus. Kalau gelap itu membuka pintu gerbang kita itu akan membuka celah untuk masuknya energi-energi tidak baik. Kayaknya zaman dulu tidak ada listrik ya. Orang-orang tua kita itu membuat listrik penerang. Listrik penerang yang dibuat dari dulu itu adalah pada zaman dulu itu adalah listrik penerang yang dari lampu kapas. Pelintir. Jadi diterangi pintu gerbang kita. Begitu juga pintu gerbang badan kita ini kita perlu terangi. Terangi dengan apa? Dengan pengetahuan-pengetahuan suci Weda. Hanya jika pintu gerbang Asmin Dehe, pintu gerbang dari badan kita ini kita terangi dengan pengetahuan-pengetahuan suci hanya jadi saat itu saja sifat-sifat satwa guna akan dominan. Kalau tidak, kalau pintu gerbang badan kita ini kita tidak terangi dengan pengetahuan-pengetahuan suci, maka yang akan berkembang itu adalah yantan raja guna pasti tama guna. Kalau tidak, sifat-sifat yang terlalu aktif, kenapsuan, kemarahan, kedengkian, iri hati, maka sifat-sifat yang lambat, malas, bodoh, tidak mau belajar pengetahuan-pengetahuan suci, penidur, ya, sifat-sifat seperti itu yang akan berkembang. Nah, lalu duara itu apa? Ada namo duara. Ada 9 pintu gerbang dalam badan kita ini. 2 mata, 2 hidung, dan seterusnya. Nah, pintu gerbang itu semua perlu kita terangi dengan pengetahuan-pengetahuan suci. Kayaknya setiap kita sembahyang, sebelum sembahyang itu pasti setiap anggota badan kita, setiap pintu gerbang kita itu kita sinari dulu dengan angka, kalau yang meditasi angka. Kalau yang lain-lain disinari dengan menempatkan dewa-dewi di dalam anggota-anggota badan itu dengan menempatkan nama-nama suci Tuhan, atau ada yang dengan menempatkan simbol-simbol suci di dalam setiap anggota badan itu. Sehingga pintu gerbang kita itu terjaga oleh sinar terang. Karena kalau terang ya, yang datang itu yang baik-baik. Kalau gelap yang datang itu yang menjauh dari yang baik-baik. Itu tadi ya, kalau gelap yang suka datang itu kalau jengking, ular yang gitu-gitu ya memang terangnya mereka itu di gelap. Terangnya mereka itu di gelap. Nah, terangnya kita itu kalau diisi pengetahuan suci. Jadi pastikan diri kita selalu kita isi setiap anggota badan kita itu, pintu gerbang di badan kita ini, nama duara kita itu kita isi dengan sinar suci pengetahuan-pengetahuan Weda. Hanya itu yang akan menjamin kita bisa berada dalam sifat satwa, atau lebih banyak satwa guna yang akan dominan di dalam diri kita. Kalau satwa guna yang dominan di dalam diri kita, apa yang akan terjadi? Kita akan tertarik selalu berbuat kebaikan. Kita akan selalu tertarik untuk menolong orang. Kita akan selalu tidak tertarik menjelekkan orang, memfitnah orang, menyakiti orang. Tidak tertarik kita yang pada yang gitu-gitu. Sedangkan kalau sifat-sifat mulia satwa guna tidak berkembang, kalau semua pintu gerbang kita ini kita tidak isi dengan penerangan sinar suci, pengetahuan-pengetahuan Weda, maka kita justru tidak tertarik menolong orang. Tertariknya justru nyakiti orang, tertariknya justru untuk melihat air mata orang.
tertariknya justru untuk ngambil hak milik orang. Jadi biarkanlah setiap pintu gerbang kita ini selalu diisi oleh pengetahuan suci Weda, sinar suci dari pengetahuan suci Weda. Ini rahasianya untuk kita mendekatkan diri, berusaha menjadi orang baik. Kita akan terbantu untuk menjadi orang baik adalah dengan cara ini. Biarkan nawadwara kita itu selalu diisi oleh sinar suci, pengetahuan suci Weda. Misalnya dengan kita bergaul seperti ini, membaca bersama-sama, membaca pustaka suci Weda, kita mendengarkan, kita melakukan yadnya, nyanyian suci. Itu getaran-getaran mantra-mantra suci, getaran-getaran itu merasuk ke dalam pori-pori kita, ke dalam seluruh sel-sel tubuh kita, ke dalam nawadwara kita. Nawadwara kita itu diisi oleh getaran-getaran suci dari pengetahuan Weda. Dengan hanya bergaul dan berada dalam lingkungan yang di mana mantra-mantra selalu diucapkan dengan baik. Ada yang tidak tepat mengucapkan mantra, bukan itu. Yang mantra-mantra diucapkan dengan baik, benar. Dan orang-orang tulus membaca kitab-kitab suci, mendiskusikan ajaran-ajaran suci. Jadi dan berada di tempat suci yang penuh dengan energi suci, energi spiritual, energi kuat dalam kesucian. Nah, yang begitu, pergaulan begitu akan otomatis membuat nawadwara kita itu tersinari oleh sinar suci dari pengetahuan Weda. Jenyana, otomatis tanpa kita sadari, kita lebih banyak diarahkan kepada hal-hal yang baik. Kita lebih tertarik kepada hal-hal yang baik-baik, yang suci-suci, yang damai-damai. Kita tidak akan tertarik untuk bikin rusuh. Jadi gitu ya. Sarvadware sudehe smin prakase upajayate jnanam yada tada vidyat vivridham sattvam ityuta. Ketika pada semua pintu gerbang di dalam badan jasmani ini memancarkan cahaya kesucian dan pengetahuan jnana, maka pada saat itu hendaknya diketahui bahwa sifat kebaikan sattva guna sedang muncul berkembang. Rahayu.